Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, pagi ini kita akan mengkaji Kitabul Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad. Kitab yang dihimpun oleh Al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari, penulis hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu yabarrul walidayhi ma lam yakun maksiatan. Bab seseorang berbakti kepada kedua orang tua sepanjang bukan maksiat. Hadis ke-18. Haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz qal haddatsana Abdul Malik ibn Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah al-Basri. Laqituhu bi Ramlati qal haddatsani Rashid Abu Muhammad an Syahri ibni Hausyab an Ummid Darda an Abid Darda qal awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurrikta wa la tatrukanna salatal maktubah muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah wa la tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarr wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma wa la tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta wa la tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka wa anfiq min taulika ala ahlika wa la tarfa' asaka an ahlika wa akhifhum fillahi. Wah, panjang sekali. Disampaikan oleh Muhammad ibnu Abdul Aziz, dia berkata, menyampaikan kepada saya Abdul Malik bin Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah al-Basri, aku menjumpainya di Ramalah, ya, Palestina. Qal haddatsani Rashid ibnu Abu Muhammad, Rashid bin Muhammad menceritakan kepadaku dari Syahar bin Hausyab dari Ummid Darda dari Abi Darda, suaminya. Awsani Rasulullah berwasiat kepadaku 9 hal. Rasulullah berwasiat padaku 9 hal. Apa saja itu? Pertama, la tusyrik billahi syai'an. Janganlah kamu menserikatkan Allah sedikit pun. Wa in qutti'ta, meskipun engkau dimutilasi. Hurrikta atau engkau dibakar. Jangan pernah menserikatkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tatrukanna salatal maktubah muta'ammidan. Jangan sekali-kali meninggalkan salat yang diwajibkan, 5 waktu maksudnya, dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, bari'at minhu dhimmah, maka lepaslah jaminan Allah. Wala tashraba, itu yang kedua ya. Yang ketiga, wala tashrabannal khamra. Janganlah sekali-kali kamu meminum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena khamr itu kunci segala keburukan. Kunci dari segala kejahatan. Wa ati',
Itu keberapa? 1, 2, 3 ya, 4 sekarang. Wa ati' walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Taatilah kedua orang tuamu, meskipun keduanya menyuruh kamu agar kamu keluar dari duniamu, maka keluarlah untuk keduanya. Keluar dari dunia ini bukan mati, bukan. Maksudnya keluar dari kegiatan di dunia. Ya. Contohnya kalau orang tuanya nggak setuju, maka kita diminta taat sepanjang bukan maksiat. Wala tuna, itu yang ke-5 ya. Ke-6. Wala tunazi'anna wulatal amri. Dan janganlah kamu menentang pemimpinmu yang mempunyai urusan. Maksudnya pemerintah. Wa in ra'aita annaka anta. Meskipun kamu melihat bahwa kamu adalah kamu. Melihat kamu adalah kamu. Maksudnya melihat bahwa kamu benar. Meskipun kamu merasa benar, jangan menentang pemerintahmu. Ini sepanjang bukan maksiat tadi. Ya, semua koridornya ini bukan maksiat. Karena itu oleh Imam Bukhari ditulis berbakti dalam hal-hal yang bukan maksiat. Wala tafrir, itu yang ke-6 ya. Ke-5, ke-6, ke-5. Ke-6, wala tafrir minaz zahfi. Janganlah lari dari perang. Wa in halakta, meskipun kamu harus hancur. Mati maksudnya, binasa. Wa farra ashabuka, dan teman-temanmu lari. Jangan lari dari medan perang. Meskipun kamu harus mati, atau lari teman-temanmu. Yang ke-8 ya? 7. Oh ini ada 9, sisanya kurang. Wa anfiq min taulika ala ahlika. Infakkanlah, belanjakanlah, berikanlah nafkah min taulika dari yang kau miliki. Kesanggupanmu ala ahlika pada keluargamu. Ya. Wala tarfa asaka an ahlika. Yang ke-8 ya. Dan janganlah kau angkat tongkatmu dari keluargamu. Tongkat kan biasanya buat penegakan disiplin. Jangan kau angkat. Jadi artinya kepada orang lain nggak diangkat. Kepada keluarga juga jangan diangkat. Jadi maksudnya disiplin tetap ditegakkan meskipun kepada keluarga. Gitu. Jangan sama orang lain gitu kan. Sementara sama keluarga enggak. Wa akhifhum fillah, dan ingatkanlah, yang terakhir ingatkanlah mereka tentang Allah. Ya, jadi kepada keluarga ini ada berapa nih? Ada 3 malah ya. Saya ulang ya. Semuanya ada 9. Pertama, janganlah engkau menserikatkan Allah sedikit pun. Meskipun kamu dipotong-potong atau dibakar. 1. Yang kedua, janganlah kamu meninggalkan sholat yang 5 waktu secara sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia sudah bebas dari jaminan Allah. 2. Yang ketiga, wala tashrabannal khamra, janganlah minum khamr, karena khamr itu kunci dari segala kejahatan. Ya, 3. Keempat, ati' walidaika, taatlah kedua orang tuamu, meskipun kedua orang tuamu menyuruhmu keluar dari duniamu, maka keluarlah demi orang tuamu. 4. Yang kelima, wala tunazi'anna wulatal amri, janganlah engkau menentang pemerintahmu, meskipun kamu melihat bahwa kamu benar. Ini dalam urusan yang bukan maksiat ya. 5. Yang keenam, wala tafrir minaz zahfi, janganlah lari dari perang, meskipun kamu binasa dan teman-temanmu lari. 6 tuh ya. Yang ketujuh, nafkahlah, berikanlah nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kesanggupanmu. 7 tuh. Ke-8, janganlah engkau angkat tongkatmu
dari keluargamu. Jadi penegakan disiplin juga harus tetap diterapkan pada keluarga. Yang terakhir, wa akhifhum, dan ingatkanlah mereka terhadap Allah. Darajatul hadis hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Hadzal hadis fi isnadihi Syahar bin Hausyab. Hadis ini di dalamnya ada seorang perawi namanya Syahar bin Hausyab. Wa huwa dha'ifun. Menurut peninjauan para ahli hadis, beliau ada sisi kelemahannya. Sisi kelemahannya apa ini? Enggak disebut di sini. Ini diceritakan laisa biduni Abi Zubair la yustahju bihadisi. Ada yang mengatakan hadis beliau ini tidak bisa dipegang, ya. Tapi hadis ini didukung oleh hadis-hadis yang lain sehingga derajatnya hasan. Ya. Jadi nggak sampai sahih. Derajat hadis kan ada 3 ya. Sahih, hasan, dhaif. Untuk sahih dan hasan boleh dipakai untuk beramal. Yang dhaif ada beberapa pendapat mengatakan hanya untuk untuk menguatkan saja. Fadailul a'mal, ya. Jadi untuk mendorong orang, untuk memberikan support. Nah, itu boleh pakai hadis-hadis yang dhaif. Tapi untuk amal tidak boleh. Amal itu amal sahih dan hasan. Wal hadis qad yataqawa bi turqihi walakinnahu bihadzal isnad dhaif. Dari sisi hadis ini, dari sisi berita ini dhaif. Tapi jika ditinjau dari hadis-hadis yang lain menjadi kuat, ya. Dan ini bukan sembarang hadis, karena hadis ini disampaikan oleh master hadis, yaitu Imam Bukhari. Li anal haditsa akhrajahu aidan Laka'i, karena hadis ini juga dikeluarkan oleh Laka'i. Ada seorang ulama namanya Laka'i. Ini memang agak aneh ini. Fi syarhil usul i'tiqad, dalam kitab syarah usul i'tiqad. Wa akhraja juz'an minhu Ibnu Majah fil fitan. Ibnu Majah juga ikut mengeluarkan hadis ini dalam kitab Al-Fitan. Fitnah judulnya. Begitu juga dikeluarkan oleh Marwazi fi ta'zimi qadri salah. Dikeluarkan pula oleh Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadri Salah. Memuliakan posisi salat. Wa yashhadu lahu haditsu Mu'adz inda Ahmad. Begitu juga disaksikan oleh hadis Mu'adz yang ada dicatat dalam Ahmad. Jadi ada hadis yang versinya sama, tapi perawinya berbeda. Itu namanya syahid. Wa haditsu Ummu Aiman inda Abdi ibni Humaid. Nah, begitu juga ada hadis ya yang serupa tapi diberitakan oleh Ummu Aiman. Nah, sehingga hadis ini dari sisi hadisnya dhaif. Tapi berhubung ada hadis lain yang beritanya sama, kuat, maka hadis ini naik derajatnya menjadi hasan. Qauluhu babu barri walidayhi malam yakun maksiatan ay kullu ahaditsil bab muqayyadun bihadzal qaidi malam yakun maksiatan fal birru fil ma'ruf. Ucapan Imam Bukhari bab seseorang bakti kepada kedua orang tuanya sepanjang bukan maksiat. Ini memberikan inspirasi, hadis-hadis ini itu kita laksanakan sepanjang bukan maksiat. Ya tadi itu, ada wasiat 9 itu kan, itu sepanjang bukan maksiat. Contohnya taatilah kedua orang tuamu, meskipun dia menyuruhmu untuk meninggalkan duniamu. Contohnya kita kerja di suatu tempat, ya, lalu orang tua berpendapat lain, jangan di situ, kalau bukan maksiat, gitu ya. Malah disuruh kerja di penjualan minuman keras, ya jangan ditaati. Bagus sih sana, gajinya gede sih gede, tapi maksiat. Nah, tidak boleh. Yang kontroversi ini bank. Pegawai bank, boleh enggak? Gitu. Karena bank itu kan menjalankan riba. Ya. Bank bagi kita ini serba salah. Kalau enggak ada bank, ya kita transaksinya gimana?
penukaran uang lama ke uang baru siapa? Institusinya. Bank Indonesia akan kerepotan. Satu. Yang kedua, transfer dan sebagainya itu bagaimana? Kalau kita mau ngirim saudara kita atau anak kita di satu kota, masa kita mau ke sana, bawa-bawa itu. Ya, terus yang ketiga, bayaran-bayaran. Bayar listrik, tagihan-tagihan. Nah, bagaimana? Dulu tagihan itu tidak disebar. Waktu dulu sama PLN, waduh, berjubel orang ngantri. Ya kita pernah ngalamin apa? Dan kita datang harus ke situ, ngambil antrian. Nah sekarang alhamdulillah, ya tidak ada lagi orang berjubel kan. Dan hal-hal lain lah, ya, menjaga stabilitas mata uang. Karena kita masih menggunakan riba. Yang tidak riba malah nggak mendapat dukungan. Contohnya bank muamalat, makin kecil, terpojok. Lagi pula juga bank muamalat sudah berubah ininya. Manajemennya berubah. Kalau dulu nabung, uang nggak akan berkurang. Sekarang dikurangin. Jadi apa bedanya dengan bank lain? Cuma namanya aja berbeda. Ya. Jadi begitu juga kalau seseorang ngutang ke bank muamalat, itu dia mengatakan tidak ada riba, adanya administrasi. Dia bilang begitu. Tapi kalau jumlahnya besar, maka administrasi juga besar. Yang namanya administrasi kan sama saja. Mau 1 juta, mau 100 juta kan sama aja, kertasnya itu juga, materainya juga itu juga. Tapi mengapa jumlah yang diutang banyak, administrasinya lebih anu lagi. Jadi ngikutin, itu kan sama dengan ini. Ya, kalau administrasi kan sama aja, besar kecil, itu namanya administrasi. Pokoknya sekali transaksi sekian, nah itu baru, itu kan. Nah ini alhasil belum betul-betul murni lah, jadi nggak ada dukungan. Ulama lain ada yang meringankan, mengatakan bahwa uang administrasi lah katanya dia, apa ya namanya, dicas setiap bulan itu. Nah itu karena bank itu membutuhkan biaya untuk karyawan-karyawannya. Ya, jadi artinya menurut catatan beberapa banyak orang, dia menarik bulanan 16.000 contohnya. Itu karyawan gajinya cukup dari situ. Tapi jangan dikira mereka investasi itu murah. Satu unit ATM itu bisa 1 miliar loh harganya. 1 unit itu. Karena apa? Karena dia nyimpen 1 unit, nyewa pula tempatnya ada AC-nya. Kan nggak boleh panas. Ya, nah maka mereka titip-titipan ke Alfamart, Indomaret itu supaya aman. Karena kan ada orangnya. Karena orang Indonesia kan berani kalau di tersendiri, digotong itu sampai mesin-mesin. Luar biasa. Makanya lebih aman di situ. Kan dijaga kan? Nah itu rahasianya begitu. Jadi alhasil itu kalau kita maknai sebagai kemudahan, saya pikir mudah-mudahan diampuni lah. Ya, karena nggak ada pilihan lain. Kita nggak mungkin bisa. Gimana kalau bentuknya uang digondol-gondol kemana-mana? Kalau guru saya itu dapat uang, dia punya uang pasti taruhnya di kasurnya. Sehingga satu saat orang mau ngutang tuh sampai udah ada panunya. Si uangnya itu jamuran. Jadi apa ya begitu solusinya? Susah bagi kita. Ya kalau orang tahu disimpan di situ ya udah ditargetkan pencurian. Nah itulah saya pikir masih darurat. Ya, jadi kita usahakanlah kalau bisa menghindari hutang ya kalau bisa. Tapi kalau kepepet ya namanya darurat. Susah. Seperti kita
kita punya rumah nih. Kan karena ada kredit itu, angsuran kan. Coba kalau nggak angsuran, kapan mau punya rumah? Begitu aja. Nyewa terus seumur-umur. Kita lanjutkan. Apa kesimpulan dari hadis ini? Sebagai berikut. Al-hathu alal ibti'ad anisyirki. Hadis ini menginspirasi kita agar kita menjauhi sikap syirik. Nah, jangan sampai syirik. Ya. Syirik itu bukan syirik dalam bahasa Indonesia. Kalau syirik bahasa Indonesia itu kan lebih kepada cemburu ya, iri. Nah, ini yang sudah disimpangkan artinya. Syirik ini dia musyrik, menduakan Allah, menganggap ada ciptaan lebih baik daripada Allah. Pokoknya yang bagus-bagus itu nomor satunya harus diberikan pada Allah. Yang wa'tina kita tauhid serta memegang teguh tauhid hatta fis sa'atil jarihah. Walaupun kita disudutkan pada momen-momen yang sangat menyakitkan. Jadi walaupun harus kehilangan nyawa, tauhid harus dipegang sampai mati. Nah, ini kan ajaran Islam ini ada yang sekali pakai harus dipertahankan selamanya. Itulah syahadat. Kita lihat nih rukun Islam yang 5 nih. Ya, ininya beda-beda. Yang kedua sholat. Sholat dikerjakan paling banyak, 5 kali sehari semalam. Diulang-ulang 5 kali. Yang ketiga Ramadan, puasa Ramadan. Zakat. Zakat setahun sekali. Tapi nggak semuanya, setahun sekali. Kalau pertanian mah peternakan, panennya. Ya, panennya. Begitu panen, terus ukurannya senisab, ya kalau beras itu kurang lebih 700 kilonan apa gitu. Kalau gabah beda lagi, lebih banyak lagi. Maka harus keluar 10% kalau sawah tak ada hujan. Ya, kalau sawah pengairan, artinya airnya beli, maka zakatnya 5%. Nah, itu berdasarkan panen, bukan tahunan. Kalau setahun 3 kali, sekali panen memenuhi nisab, tidak usah menunggu setahun. Begitu panen harusnya. Yauma hasadih dalam Quran, saat panen. Nah, kalau emas, perak, dan uang, setahun sekali. Dan memenuhi nisab, yaitu 85 gram emas. Nah, sekarang kita menghadapi resesi, ya. Daya belinya menurun, sehingga orang serba salah. Naruh uang salah, kena riba. Beli emas turun sekarang. Emas turun terus. Jadi kalau kita beli sekarang, berapa hari kemudian turun. Kita nggak tahu kapan naiknya. Ya, jadi kalau menurut ajaran Islam yang lebih cocok itu emas. Emas ini bisa bentuk dalam uang. Uang, jadi nggak perlu memiliki emasnya. Jadi emas itu virtual. Kalau kita konversikan uang dengan emas, kita naruh 5 juta contohnya. Ya, dalam bentuk emas, disimpan di bank. Nah, itu yang paling tepat. Jadi kalau emas turun, dia ikut turun, emas naik, ikut naik. Tidak ada administrasi. Kalau pegadaian itu 30%. 30.000 per tahun. Dia hanya minta 30.000 per tahun. Ya, setahun 30.000 bayar. Kita nabung itu. Jadi, contohnya sekarang harga emas, contoh ya, 1 juta. Kita masukin 1 juta. Kan berarti kita naruh 1 gram. Kan? Nanti kalau emas turun, jadi ada harga jual, ada harga beli. Kalau emas turun menjadi 900, ya berarti uang kita tinggal 900. Kalau emas naik menjadi 1.200.000, uang kita menjadi 1.200.000. Jadi yang dipegang itu. Tapi kita tidak pegang emasnya. Satu saat kalau kita ingin emasnya, nah, maka kita masuk ke dalam cetak fisik. Nah, ada lagi bayarannya. Kalau antam itu per gram 125.000.
sertifikatnya. Emasnya beda lagi. Jadi kalau dicetak bayar lagi ongkos cetak. Nah ini katanya aneka tambang antam. Nah, sebab emas antam itu berlaku internasional katanya. Kalau bukan antam itu hanya berlaku nasional. Jadi kalau emas sertifikatnya antam kita bawa ke Malaysia bisa dijual ke sana. Bisa dijual di sana, di mana aja. Cuma itu kan dibawa-bawa juga. Ya, kalau kita nabung dalam bentuk emas, kan emasnya ada fisiknya tuh. Nah, bagaimana sisi keamanannya? Nah, maka itu virtual. Nah, virtual itu lebih cocok. Kita lanjutkan. Wal awqatil asibah ar-rahibah. Meskipun kita dihadapkan, disudutkan pada kondisi yang tidak nyaman, tetap kita harus memegang teguh tauhid. Ya. Kan kita kalau dihadapkan pada situasi yang pahit, kemudian kalau kita berubah, kita akan mendapat keuntungan. Biasanya orang ngambil itu. Karena kepepet lah. Nah ini maksudnya meskipun kita kepepet, jangan sampai musyrik. Yang kedua, al-hadzar antar kisalah al-mafrudah. Kita diminta untuk menjauhi, ya, hati-hati jangan sampai meninggalkan sholat yang diwajibkan. Ya kalau kita kepepet, waktunya nggak bisa ke masjid, ya di rumah. Tapi jangan sampai tidak dikerjakan. Ya. Kalau bisa, sholat berjemaah yang afdal, tepat waktu di masjid. Tapi kalau nggak bisa, berjemaah walaupun tidak di masjid. Kalau nggak bisa berjemaah, ya terpaksa sendirian, itu paling jelek. Jangan sampai enggak sama sekali. Berjemaah di masjid enggak, berjemaah di rumah juga enggak. Ya, jangan sampai sama sekali. Nah, itu namanya muta'ammidan. Sebisa mungkin. Nah. Min su'i wa min su'il akibat wal masir. Litarikiha bigori uzrin syar'iyyin. Karena kalau kita meninggalkannya, akibatnya sangat buruk. Kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Yang boleh meninggalkan sholat tidur, ketiduran, atau lupa. Saking sibuknya sampai lupa. Ya. Yang ketiga, bayanu hurmatil khamr. Menjelaskan, hadis ini menjelaskan haramnya khamr. Ya. Khamr itu sebenarnya kalau kita berpikir sehat tuh, di lidah juga nggak enak sih. Di lidah juga nggak enak. Biasanya orang-orang itu kan suka minum khamr. Saya mah biasanya sirup aja. Kayak apa sih ya, orang kan doyan amat sama khamr. Berarti orang-orang minum itu bukan karena enak, hanya gengsi. Menurut saya ya, nggak enak, nggak apa gitu. Gengsi, nah itu mahal, nah itu. Mungkin begitu juga rokok kali ya, tapi ada yang kecanduan sih. Rokok itu biasanya buat action aja gitu, buat gengsi. Apalagi rokoknya mereknya yang terkenal, yang paling mahal, ya diperlihatkan mereknya. Jadi bukan karena rokok itu bervitamin, tapi karena ada gengsinya itu. Wa bayanu adratil khamr wal mafasidil azimah. Tapi saudara, kalau kita lagi kecanduan, diomongin begini marah. Ya namanya lagi kecanduan, susah. Tapi nanti kalau saudara sudah batuk-batuk, ada vonis ini baru berhenti. Nah itu baru sadar, oh iya benar. Ya saya juga dulu perokok, tapi saya berhentinya itu bukan karena dihadapkan pada kesulitan, bukan. Bukan karena penyakit, bukan. Karena saya menimbang-nimbang, rokok itu lebih berbahaya daripada minuman keras. Menurut saya. Contohnya saya bermajlis dengan saudara, satu lagi ngomong begini ngobrol. Saya minum 1 krat sekalipun khamr, Anda tidak berbahaya. Anda nggak ketularan. Yang mabok saya sendiri. Tapi kalau rokok, kita satu ruangan, walaupun nggak merokok, kena.
asapnya itu. Nah, maka saya simpulkan kalau khamr saya tidak boleh, apalagi rokok. Nah, itu kesimpulannya dari situ. Tapi ini sekali lagi, kalau kita lagi kecanduan, dia omongin begini marah. Ya, maka harus dengan kesadaran, tubuh kita ini mahal. Kalau motor bautnya selek, bisa beli lagi. Nah kalau kita, nggak bisa numbuh sendiri kan, perbaikan sendiri. Tubuh kita ini mahal. Allah menyatakan, ku anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum nara, ya kan, dari api neraka. Termasuk api neraka ya sengsara, kena sakit, jadi bawaannya berat. Wa bayanu allati tu'addil khamra ilaiha kama fil haditsil ladzi dzakara Syekhul Albani fi sisati sahiha. Kata Albani, al khamru umul fawahish wa akbaru kabair. Khamr itu adalah biangnya fawahish. Pekerjaan yang keji. Sebab kalau kita mabuk nanti menghalalkan semuanya. Nah, katanya itu ada dialog antara setan dengan ahli ibadah. Itu kan, dilihatnya itu dalam suatu cerita, ada seseorang di tempat ibadah itu khusyuk sekali. Sehingga orang ini kagum. Orang ini kok khusyuk bener ya, kenapa ya? Ditanya lah, kok sampean kalau sholat tuh khusyuk bener? Karena saya berdosa. Saya sih susah khusyuk. Itu karena itu. Kalau saudara mau khusyuk, ya harus berdosa. Ini katanya. Jadi kalau berdosa, kita ingat terus. Susah, nggak bisa diampuni. Jadi khusyuk. Waduh, ya nggak bisa saya kalau begitu. Jadi apa yang saya lakukan? Berzina. Wah, nggak bisa. Membunuh. Wah, nggak mau saya. Udah yang paling ringan aja, minum khamr. Itu paling ringan. Karena nggak mengganggu orang. Ceritanya gitu tuh. Kenapa ini disebut dengan umul fawahish? Induknya keburukan. Kenapa? Dari mana? Nah itu ada ceritanya itu. Gitu. Nah setelah itu karena dia mendengar saran dari temannya ini yang sebenarnya katanya setan. Minum khamr lah dia. Begitu minum khamr, dia nggak sangka mabuk. Begitu mabuk, dia berzina. Karena takut ketahuan, dia bunuh orang yang dizinai. Nah itu berturut-turut jadi. Itu gara-gara mabuk, hilang kesadaran. Nah saudara juga tahu, yang pernah saya ceritakan tuh. Ya, seseorang minum khamr, lalu dia judi, mabuk, akhirnya dia kalah, dia gadaikan semua miliknya sampai perusahaannya. Ya, nggak sedikit. Orang kalau mau mendapatkan barang murah, deketi saja tempat judi. Kalau mau dapat barang murah, deketi tempat judi. Jadi kalau orang sudah berjudi, lalu punya jam Rolex, kagol, dia bisa gadaikan. Dia jual murah. Mobil juga yang lagi dibawa itu bisa dijual. Wah, saya uang segitu nggak ada. Ya udah berapa lu punya? Karena terpaksa dia butuh uang. Nah inilah, semua ini tempat-tempat setan. Ya. Itu yang disebut dengan fawahish, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Wa man syaribaha wa qala ummihi wa khalati wa ammati. Barang siapa yang meminumnya, dia bisa berbuat zina terhadap ibunya sekalipun karena mabuk. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, wujubu ta'atil walidain. Wajib taat kepada kedua orang tua. Hatta law sadarat anhumal ahkamus syadidah. Meskipun ya mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari orang tua. Yang kita tahu sendiri lah. Manusia itu karena faktor umur, pendengarannya, indranya berkurang. Karena indranya berkurang, ini menyebabkan dia membutuhkan yang beda dari biasanya.
Seperti yang difirmankan Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka akan dikembalikan seperti semula. Jadi setelah umurnya terus bertambah, kesadarannya kurang, sehingga dia jadi manja. Dulunya kan manja kan? Nanti kalau di umur tertentu manja, karena itu permintaannya banyak. Banyak lagunya gitu loh. Banyak laga dan lagunya. Ini bikin kesel anak. Apalagi kalau kita numpang. Ya, kalau kita numpang, sebaiknya jangan satu atap. Karena pasti anak-anaknya kesel. Ya keselnya begitu, contohnya makan saja. Anak-anak kan bisa makan yang keras, kita nggak bisa. Pilih yang gampang kan. Aduh, cerewet amat sih. Nasi keras ya nggak mau, aduh kok keras amat. Komplain lagi, komplain. Karena memang sudah ini berkurang kemampuannya. Anak yang tidak maklum pasti akan menghadapi dengan kasar. Tapi anak yang soleh paham, sebab dia juga nanti akan begitu. Nah ini kita harus sadar ya. Jadi kita harus menahan emosi. Permintaannya terlalu banyak. Anak ngomong karena pendengarannya kurang, kamu kok nggak negor sih? Nah, gitu. Anak ngelihat nggak kelihatan. Kan dia supaya ngelihat orang harus pakai kacamata. Kalau dia nggak pakai kacamata, kamu mah lewat-lewat aja, nggak negor. Padahal udah negor dari tadi. Nah ini ya, jadi sudah berkurang. Maka taat kepada kedua orang tua ini merupakan kewajiban. Hatta law sadarat anhuma, meskipun datang dari orang tua hal-hal yang menyakitkan sepanjang bukan maksiat. Kama marra yasmin, contohnya kita belikan sesuatu lah, dia nggak doyan. Tentu anaknya kan sakit kan? Sakit hati dia, udah beli-beli dia nggak mau. Apa sih baunya? Nah, jadi itu kekanak-kanakan. Jadi kalau di teman-teman guru saya itu ada yang udah tua. Kalau nggak ada snack waktu istirahat, teriak, mana ini? Buat apa istirahat? Kalau nggak ada yang dimakan, mereka pun lari beli makanan, nggak dimakan. Nah ini artinya fenomena ini menggambarkan kepada kita sesungguhnya yang dia inginkan adalah perhatian, bukan makanan. Jadi kalau punya orang tua harus sering ditegur, jalan bersama, ngobrol bersama, itu yang dia butuhkan, bukan benda-benda materi. Perhatian sebenarnya yang dia minta. Nah, kama mara yashmal ahadits fil babi kulluha ma lam yakun maksiatan. Hadis ini masih dalam koridor sepanjang bukan maksiat. Jadi permintaan orang tua betapapun menyakitkan, kalau bisa kita ijabah. Permintaan orang tua, apapun permintaan orang tua sepanjang bukan maksiat, walaupun menyudutkan kita, walaupun membuat kita tidak nyaman, kalau bisa dikabulkan. Ya, jangan sampai menjadi penyesalan setelah mereka nggak ada. Hanya bisa nangis, gitu kan? Nah, jangan tunggu nanti-nanti. Nantilah kalau saya udah punya. Begitu kita punya, dia udah nggak ada. Nah, sebab kenapa? Yang butuh kita. Taat kepada orang tua itu yang butuh kita. Karena yang dapat nilai kita. Ya, orang tua meminta sesuatu yang menyudutkan kita, membuat kita tidak nyaman. Yang berpahala itu kita. Harus diingat. Jadi ini adalah lahan ibadah. Yang kelima, wujubu ta'atil imam wa hurmatil khuruj alaihi walau kana jairan. Wajib mentaati imam. Ya. Dan haram kita keluar dari kebijakan imam. Walaupun imamnya itu galak, jairan, jahat. Ya kan? Tapi kalau bukan maksiat, kalau maksiat mah nggak boleh. Ya, contohnya, jangan sholat. Nah, itu kan. Waktu kan COVID itu praktis orang jadi takut sholat itu. Ya kan? Nah, kalau keputusannya adil sih nggak masalah. Kenapa kerumunan yang bukan sholat nggak dibubarkan?
ada kerumunan, contohnya di pasar, kan kerumunan orang, tetap aja jalan. Ya karena itu orang berpikir, wah ini sentimen ini. Kenapa mal masih tetap buka? Orang ngumpul di masjid kok enggak? Nah, belakangan Muhammadiyah mengeluarkan rilis yang menyebabkan penyebaran COVID itu kalau orang punya visinya berbeda. Kalau visinya sama, insya Allah enggak. Seperti sholat ini kan orang tujuannya sama. Ya, tapi kalau di pasar itu yang mungkin, karena orang ada yang pengen nengok aja, ada yang pengen nyopet, datang ke pasar kan tujuannya macam-macam. Tapi kalau ke masjid kan satu, pengen sholat. Belakangan itu, setelah ditinjau dari berbagai tempat, ternyata sholat bersama berjamaah tidak mengakibatkan penularan. Yang dituduhkan orang tuh ada dai-dai kena, ternyata enggak. Ya soal diperiksa, orang pilek, batuk mah biasa. Enggak ada COVID pun begitu kan. Nah itulah. Yang walau kana jairan. Yang keenam, al-haddu alal jihad fi sabilillah wa adamil khauf wa hurmatul firar min liqa'il adu fi ahwajid sa'ah. Hadis ini juga mendorong kita untuk jihad di jalan Allah. Ya, bagi kita yang mampu kan. Nah, kita harus ingat bahwa ajaran Islam ini bukan untuk kita saja, bukan untuk sipil saja, tapi buat militer. Bayangkan kalau saudara mengatakan jihad sudah beku. Jihad sudah dibekukan. Tentu kalau diterima oleh prajurit ya lemes ya. Tetap harus ada menjaga negara kan. Terutama di tapal batas itu kan sangat menderita ya. Fasilitas kurang, apalagi negara tetangga itu makmur, kayak Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia. Dia hidup susah, di seberangnya makmur, dilihat sama dia sebenarnya. Di perbatasan kan orang bolak-balik, yang ngelihat di depan mata, orangnya pada makmur. Waduh, saya susah, kadang-kadang gaji telat. Makanya kemudian itu dicaplok. Si padan dan ligitan itu. Ya kan? Nah, itu karena faktor orang-orangnya kan. Kenapa bisa beralih pemilik? Karena ini penduduknya yang ditanya. Milih mana? Ya milih sana. Tapi kalau dari sisi wilayah punya kita itu. Masyarakatnya nggak mau. Lebih baik milih sana. Karena di sana diurus, kita nggak diurus. Nah ini yang harus mendapat perhatian. Yang ketujuh, al-iqtisad fin nafaqah 'alal aulad. Kita diminta untuk bersikap sederhana ya dalam memberikan nafkah kepada anak, terutama investasi di bidang pendidikan. Kita harus memberikan perhatian lebih pada pendidikan. Karena kalau bicara pendidikan adalah bicara masa depan. Kan? Pendidikan bicara masa depan. Nah kalau kita merasa sawah nggak punya, kebun nggak punya, rumahnya segitu-gitunya, malah belum lunas, tanggung jawab masih banyak, apa yang bisa berubah di masa depan? Ya pendidikan. Buat kita mah. Tapi lain hal kalau sudah kaya, ya udah nggak sekolah juga nggak apa-apa, perusahaan udah gede. Kalau tujuan pendidikan itu untuk cari uang. Tapi kan pendidikan ini bukan selalu cari uang. Tapi 90% saya lihat teman-teman saya, dia sekolah itu untuk menjadi pegawai. 90% saya wawancara. Kenapa kamu kuliah? Saya mau kerja. Jadi bukan untuk kesadaran, bukan. Di IAIN ya, pendidikan agama. Kalau saya kan mendalami agama itu untuk memperbaiki sikap saya, untuk memperbaiki amal saya, supaya betul-betul pas sehingga diterima oleh Allah. Terserah nanti apakah bisa kerja apa enggak, itu terserah, itu mah konsekuensi. Tapi 90% saya teliti teman-teman ini tujuannya adalah menjadi pegawai negeri. Itu 90%. Nah ini tergantung kita semua ya. Jadi ke depan anak-anak kita ini harus mendapatkan keterampilan lebih daripada kita.
Kenapa? Karena tantangannya lebih besar. Lahan kita semakin sedikit. Kalau tidak, maka kita akan dikuasai bangsa lain. Ya, sudah di depan hidung kita. Deretan itu perusahaan yang di Anyar tuh Ciwandan, rata-rata milik bangsa lain. Apa enggak sedih kita? Kita selalu menjadi bangsa kuli. Kapan kita mau jadi manajer, menjadi owner? Kalau ada niat baik, masa iya sih nggak kebeli sih? Kenapa harus bangsa lain yang punya? Yang ngerjain kita, itu kan? Kenapa jadi kita harus arahnya itu kepada apa? Passive income gitu. Passive income, arahnya harus ke sana, ke depannya itu. Jadi nanti kalau kita sudah usia lanjut, walaupun sudah tidak bekerja, pemasukan tetap masuk, tetap ada. Jangan sampai begitu udah habis umur, sudah pensiun, dikasihlah uang pesangon. Karena kita tidak terbiasa kerja, uang ini buat apa? Tidak terbiasa berusaha, dibeliin angkot. Angkotnya rusak. Dia tetap hidup. Nah, dari mana ongkosnya? Nah, ini harus ke depan, harus begitu. Yang kedelapan, adamul imtina anid darbi. Jangan sampai kita itu berhenti untuk menegakkan disiplin. Litarbiyatihim, untuk mendidik anak-anak. Jangan berhenti untuk tidak disiplin ya, artinya berhenti disiplin. Walaupun anak-anak kita sudah besar, sudah misah dari kita, kalau mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, harus tetap ditegakkan disiplin. Tapi tentu dalam batas-batas yang berbeda. Tetap kita harus omongi, kalau kita mendapati anak kita yang sudah dewasa, sudah misah dari kita, nggak sholat, tetap kita harus ngomong. Oh, kamu kenapa nggak sholat? Harus begitu. Itu sebagai kewajiban kita. Anil ma'asi wa indhari aulad anil ma'asi, dan mengingatkan anak-anak jangan sampai melakukan maksiat. Wal mukhalafa li awamirillah, dan menyalahi perintah Allah. Nah, jangan sampai. Kita tetap harus memberikan masukan-masukan. Niat ini penting buat kita. Kenapa dia tidak sholat asar? Itu yang harus ditanya. Kenapa? Kalau karena halangan, dia nggak bisa dihukum seperti itu. Kalau berhalangan, dia sudah berusaha on time tapi tidak tercapai. Ya, itu bukan tidak layak dihukum. Yang layak dihukum ini adalah orang yang sengaja. Ya, kalau contohnya sholat subuh kesiangan, dia niatnya on time tapi ternyata kesiangan, ya nggak layak dihukum. Karena Allah sudah cabut hukum itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Salah juga begitu. Salah ini untuk orang yang tidak berniat salah. Orang niatnya nggak salah, nggak mau salah, tapi salah, ya namanya manusia, nggak bisa presisi, maka tetap diampuni. Itu Pak. Jadi kita tidak boleh menimbulkan kesan putus asa. Nah kalau begitu sekalian ntar nggak sholat. Ya ada orang gitu. Jadi tergantung kepada motivasinya. Kalau kita menjadi orang-orang yang lurus, ya kita harus sadar memang manusia itu pasti ada alpanya. Ada taksir dan iksarnya. Jadi ada kurang, ada lebihnya. Manusia itu cenderung begitu. Ada kecerobohan. Ada kecerobohan. Sehingga kita harus lebih berhati-hati. Tapi ini kan kita di backup oleh motivasi. Kalau motivasinya sengaja baru dihukum. Tapi kalau nggak sengaja, karena tuntutan pekerjaan, ya kan? Ada yang lagi sudah azan, malah dia keluar rumah berangkat kerja, ya kan? Oh kenapa nggak sholat dulu? Ya sebab di sana sudah ditunggu jemputan gitu kan, serba salah ini. Kalau dia nego dengan jemputan, orang jemputannya nggak mau, ladenin ngurusin kamu. Nah, ya jadi kita terpaksa ikut nanti sholatnya di sana. Ya kalau ketemu berjemaah di tempat tujuannya. Kalau nggak ketemu,
Ya kan niatnya ingin berjemaah. Tapi nggak ada teman, ya udah sendiri aja. Kalau dia nunggu-nunggu orang lagi, ya telat lagi nantinya kerjanya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi nggak boleh terlalu ya artinya strength gitu ya. Harus begitu dihukum. Ya enggak. Tergantung motivasinya. Yang penting kita jangan menyengaja. Nggak sholat subuh, nggak sholat asar, itu jangan sengaja. Sebisa mungkin sholat. Seperti saya kadang pulang dari pesantren, waktu asar tiba saya masih dalam mobil. Wong pulang dari sana jam 2, asarnya setengah tiga lewat kan. Ya nggak bisa. Ya kalau kita bilang, Pak, asar harus turun ke musola. Oh ya berat sendiri lah. Belum tentu tempat musola kita turun, sholatnya awal waktu. Belum tentu loh. Di masjid-masjid itu begitu awal waktu langsung sholat, belum tentu. Kadang-kadang nunggu kiainya. Saya pernah sholat zuhur, on time, saya ikut hadir di azan, tapi sholatnya jam 2. Nah setelah azan dikumandangkan, orang-orang sholat sunnah, kok diam semuanya. Ngapain sih kita? Saya jadi heran. Yuk kita sholat. Ntar. Sampai jam 2. Nggak taunya deket jam 2 baru kiainya datang. Cukup. Astagfirullah. Mengorbankan banyak orang. Seharusnya kiai itu berfatwa. Jangan tunggu saya. Kalian sholat aja. Harusnya begitu kan. Orang kan banyak kepentingan. Ini egois menurut saya. Nah itu Pak. Jadi inilah kita sudah di backup oleh niat. Jangan pernah kecewa kalau kita niat ngaji, ustadznya nggak datang. Jangan kecewa. Ya kan? Sebab kita sudah dibayar oleh Allah, kan saya niatnya ngaji. Contohnya, ada sebuah perusahaan menjadwalkan kita untuk taklim, ba'da zuhur. Zuhurnya jam 12. Jam 11 saya udah wanti-wanti, sudah nego. Jam 11 nggak datang. Sudah jam setengah 12 belum datang jemputan. Kan saya biasa ngitung tuh. Dari tempat saya ke sana, kalaupun cepat itu 20 menit. Sampai udah 20 menit nggak datang, saya beri peringatan lagi. Sampai 10 menit nggak datang. Sampai akhirnya tiba waktu sholat, udah saya berangkat aja. Pak, rasanya nggak bisa ini. Nah, saya hubungi pengurusnya. Waduh iya, supirnya begini-begini. Terus bagaimana? Apakah saya tetap menunggu jemputan? Karena kan saya juga wajib sholat. Tapi bukan sholat Jumat. Nah, begini Pak. Bapak tetap kami beri honor. Karena Bapak nggak salah. Nah itulah niat. Jadi dengan niat saja saya dapat. Gak usah kecewa, bayangkan kalau honor itu juga akhirat. Karena Allah tetap nilai. Waduh, ustadz yang gak datang, saya udah capek-capek. Jangan kecewa, jangan ngomong begitu, jangan ngeluh. Sebab Anda sudah berniat baik, jangan kecewa. Jadi dengan niat saja, orang dapat pahala. Ya itu tadi. Saya ingin nguji, saya diam saja. Terus bagaimana ini kelanjutannya? Saya bilang gitu kan. Diam aja nih. Kami putuskan Bapak tetap mendapatkan hak karena kesalahan ini ada di pihak kami. Nah, sadar gitu kan? Nah, itu kan bagus. Jadi kita nggak perlu kecewa. Contohnya saya juga kadang-kadang udah standby. Saya udah standby di tempat, baru dia nelpon, Pak, mobilnya rusak. Jadi gimana? Lanjutnya. Saya berangkat sendiri juga nggak mungkin karena terlalu jauh. Ya udahlah Pak, hari ini tugas saja. Beri tugas saja. Alhamdulillah. Saya tidak bekerja, tapi dapat pahala. Kan bukan mau kita itu. Begitu juga kalau mau hitung-hitungan, mana bisa kita masuk surga abadi? Berapa Pak Mul beramal? Yo, berapa? Katakanlah Pak Mul umurnya 100 tahun. Potong usia dewasa 15 tahun. Kan cuma 85 tahun. Masa menuntut selamanya? Ya kan? Kenapa kita mendapat hidup bisa tinggal selamanya di surga? Karena niat.
Pak Mul bisa berkata, ya saya kan ditakdirkan kematian. Bukan mau saya. Emang mati itu mau siapa? Bukan mau kita kan? Nah kita berniat, kalau Allah takdirkan kita umurnya 1000 sekalipun, kita tetap sholat kan? Tidak berniat cuma 100 tahun kan? Cuma kematianlah yang memisahkan, yang menghentikan saya ibadah. Sehingga kita layak dapat abadi di sana. Tuh, makanya kita niat. Kita yang hadir di sini, tingkah lakunya sama, dengerin kajian. Tapi nilai di sisi Allah boleh jadi berbeda. Walaupun sama geraknya, tapi nilai di sisi Allah berbeda. Tergantung pada motivasi kita ke sini. Maka itu kalau orang cerdas, niatnya banyak, rangkep. Satu, saya ketemu dengan teman-teman. Sekarang terbayang oleh Pak Udi, Pak Mul, kalau Allah tidak mewajibkan sholat, kalau Allah tidak mewajibkan sholat pada kita, kapan ketemunya kita? Paling ke kundangan doang. Ya kan? Kita ini saling kenal, ini kan karena di tempat inilah kita jadi satu. 5 kali sehari semalam kita mengupdate teman kita. Kalau sampai nggak muncul, 2 hari nggak berkunjung, sakit apa ya? Nggak usah di absen, nggak usah. Nggak usah di daftar hadir, kita sudah tahu. Nah inilah ajaran Islam ya. Dan kita dibenarkan begitu. Alhamdulillah itu dengan kita diberi kewajiban sholat, kita bisa ngumpul begini. Kalau orang lain, orang kafir itu kenapa kematiannya rame? Karena mereka nggak ngumpul-ngumpul. Jadi orang kafir kumpulnya itu saat ada salah seorang di antara mereka kematian. Namanya malam kembang. Besok mau dikubur, mereka malamnya rame kayak pasar. Diperbawa tuh. Ada yang kartu, main kartu. Oh, ya iseng aja untuk ngisi waktu sambil nungguin mayat. Sampai pagi besoknya dikubur. Karena mereka tidak ada waktu lagi untuk kumpul-kumpul. Buat ngumpulnya susah. Kalau di Jerman, di negara-negara Eropa, namanya orang mati itu nggak bisa lantas dibawa untuk dikuburkan. Kenapa? Karena mereka harus ngatur waktu. Yang satu lagi kerja di sana, waduh gua nggak sempet, nanti gua sampai 2 hari lagi. Maka jadwalnya lama. Akhirnya dibalsem. Kalau kita kan manajemen itu didesainnya supaya cepat. Kalau jenazah ada jenazah kemudian kita bisa mandikan, bisa kita sholatkan, bisa kita kuburkan dalam waktu cepat. Itu artinya umat Islam bersatu. Kalau kita nggak bersatu nggak bisa. Waduh, saya lagi kerja, yang mandiin aja nggak ada nanti. Ya kan? Kalau kita nggak bersatu. Tapi kalau kita bersatu, bisa diusung bersama, itu artinya kita bisa gerak cepat. Jadi dalam hal apapun kita mudah bersatu. Nah inilah keindahan dalam berislam. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mencerahkan masa depan anak-anak kita, anak cucu kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.